Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kelas 10 IPS 3 dan 10 IPS 4. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah, dan sejarah sebagai seni. Kita mulai. Pembelajaran minggu kemarin kita membahas tentang berpikir sejarah ya. Oh bukan, sejarah dan manusia. Sejarah dan manusia itu udah lanjut. Kita lanjut ke sejarah sebagai ilmu, peristiwa, kisah, dan seni. Kita next. Kita bahas pertama, sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu itu diartikan sebagai sejarah yang tersusun tentang peristiwa dan cerita yang terjadi di masyarakat manusia pada masa lampau yang disusun secara sistematis dan metodis berdasarkan asas-asas prosedur dan metode serta teknik ilmiah yang diakui oleh para pakar sejarah. Kuncinya adalah di sistematis, metodis, metode, teknik ilmiah. Ini disebut dengan sejarah sebagai ilmu. Jadi, sejarah sebagai ilmu adalah sejarah yang disusun berdasarkan pengetahuan. Kita next-nya adalah ciri-ciri sejarah sebagai ilmu. Yang pertama, empiris. Empiris di sini artinya adalah sejarah sangat bergantung pada pengalaman manusia. Sejarah memiliki objek dan objek sejarah itu adalah manusia. Sejarah memiliki teori sejarah yang digunakan adalah atas argumen, atas terjadinya sejarah yang pernah terjadi. Memiliki metode penelitian sejarah. Itu ada cara-caranya. Generalisasi artinya menggambarkan kejadian sejarah yang telah terjadi. Kita lanjut. Berikutnya adalah contoh sejarah sebagai ilmu. Yang pertama, teori Hindu-Buddha. Ini gambar Candi Borobudur. Berdasarkan referensi yang ada, banyak sekali teori membahas mengenai masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Nanti kita akan belajar tentang, mungkin di sejarah Indonesia, kalian nanti akan belajar tentang sejarah Hindu-Buddha di Nusantara. Ada teorinya, ada teori Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Kita lanjut teori Nusantara. Teori Nusantara, teori Yunan, dan teori masuknya Islam. Inilah contoh sejarah sebagai ilmu. Nah, kekurangan sejarah sebagai ilmu, salah satunya interpretasi. Interpretasi terkadang mengandung unsur subjektivitas penulis atau sejarawan, ya kecenderungan pribadinya. Historiografi, karya tulis sejarah yang ditulis tidak berorientasi kepada pemecahan masalah dan ditulis secara naratif, juga tidak menggunakan metode penelitian. Berikutnya adalah sejarah sebagai peristiwa. Sejarah sebagai peristiwa diartikan sebagai suatu fakta. Fakta. Kejadian dan kenyataan yang benar-benar terjadi pada masa lampau yang kemudian digunakan untuk merekonstruksi. Rekonstruksi ini artinya adalah membangun ulang cerita sejarah sesuai dengan fakta-fakta yang ada ya, kejadian pada masa tersebut. Sejarah adalah gambaran tentang peristiwa-peristiwa masa lampau yang dialami manusia disusun secara ilmiah, meliputi kurun waktu tertentu, diberi tafsiran dan dianalisis kritis sehingga mudah dipahami dan dimengerti. Intinya dari sejarah sebagai peristiwa ini adalah sejarah yang disusun secara fakta atau merekonstruksi kembali kisah sejarah. Kita lanjut. Ciri-ciri sejarah sebagai peristiwa. Yang pertama, sejarah itu unik. Suatu peristiwa sejarah dikatakan unik karena peristiwa itu hanya terjadi satu kali. Abadi. Karena peristiwa tersebut tidak berubah-ubah. Sebuah peristiwa yang sudah terjadi dan tidak akan berubah ataupun diubah. Contohnya 17 Agustus 1945 kemerdekaan Indonesia. Terus berikutnya ciri-ciri sejarah sebagai peristiwa adalah penting. Penting. Suatu peristiwa sejarah dikatakan penting karena peristiwa yang terjadi tersebut mempunyai arti bagi kehidupan orang banyak. Jadi kalau seandainya mantan itu bukan sejarah sebagai peristiwa karena dia tidak mengganggu orang banyak.
Berikutnya adalah contoh sejarah sebagai peristiwa. Peristiwa Medan Area, peristiwa pertempuran 10 November, peristiwa Bandung Lautan Api, peristiwa Gerakan 30 September PKI. Lanjut. Kekurangan sejarah sebagai peristiwa membuat kita mengingat masa lalu yang mengerikan dan membuat kita gelisah dengan masa lalu yang tidak mengenakan. Ya, contohnya seperti sejarah-sejarah yang kelam di negara kita. Ini adalah sejarah sebagai kisah. Sejarah sebagai kisah di sini jelaskan sebagai kejadian masa lalu dibangun kembali berdasarkan ingatan atau penafsiran seseorang. Sejarah sebagai kisah merupakan gambaran masa lalu tentang manusia, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Disusun secara ilmiah, meliputi urutan fakta masa tersebut, dengan diberi tafsiran serta penjelasan yang memberi pengertian tentang apa yang berlalu tersebut. Jadi ini dikisahkan. Ini contohnya juga sejarah sebagai kisah ini lebih kepada diberikan tafsiran. Kita lihat contohnya biar. Nah, ciri-ciri sejarah sebagai kisah pertama bersifat subjektif. Merupakan hasil karya atau ciptaan seseorang, kisahnya nyata atau peristiwanya benar-benar terjadi. Ini adalah contoh sejarah sebagai kisah. Api di Bukit Menoreh. Nah, ini cerita nih. Tambah lagi kisah Bende Mataram, kisah Ken Arok, kisah Ratu Kidul. Atau kisah seorang guru mengisahkan cerita tentang kisah Ken Arok di dalam kelas. Nah, contoh sekarang nih, Ibu menjelaskan pelajaran sejarah di video. Itu contoh sejarah sebagai kisah. Kita lanjut, sejarah sebagai seni. Sejarah sebagai seni diartikan sebagai kemampuan menulis yang baik dan menarik mengenai suatu kisah. Jadi, kita liatin aja sejarah sebagai seni itu kalau kita nonton, kalau nggak ada seninya, itu orang nggak akan tertarik. Kalau sejarah cuma tulisan doang, tanpa gambar, tanpa penjelasan, tanpa ditambah dengan kesenian, maka sejarah akan bikin orang ngantuk. Nah, makanya sejarah juga sebagai seni. Dalam penulisan karya sejarah, kita itu harus ada untuk menarik minat pembaca. Maka dalam sejarah harus ada seninya. Karena jika hanya mementingkan data-data, maka akan sangat kaku dalam berkisah. Lihat di sini, ciri-ciri sejarah sebagai seni, intuisi. Intuisi di sini mengetahui suatu secara langsung mengenai suatu topik yang sedang diteliti. Terus emosi. Merupakan luapan perasaan yang berkembang, makanya dalam buku sejarah atau sebuah kisah contohnya, contoh nih, kisah Ken Arok, Ken Dedes, itu kan kisah cinta segitiga. Di sana pasti ada yang namanya emosi, luapan perasaan, supaya orang tertarik membaca kisah tentang kerajaan Singosari. Gaya bahasa. Dalam gaya bahasa, kalau kita membuat sebuah karya sejarah, harus ada gaya bahasa. Kalau seandainya tidak ada gayanya, orang bisa bikin nggak tertarik dengan cerita kita. Terus ada imajinasi. Nah, kita harus bisa membawa seseorang itu ke dalam sebuah kisah. Contoh tentang pada masa kerajaan Mataram Islam, pada masa kerajaan Majapahit. Jadi kita harus punya imajinasi, membawa seseorang itu kepada khayalan. Oh, begini kehidupan zaman dahulu. Begitulah ciri-ciri sejarah sebagai seni.